Belajar makna bahagia dari film Squid Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian yang hidup di dunia nyata? Baik-baik aja. Apa sedang mengalami pikiran yang berat? Jangan dong. Jangan banyak pikiran. Ya karena ada banyak hal yang harus digapapain. Oke, itu hanya intermezzo. Kali ini Riko akan berevolusi terhadap channel Rintik Kolbu. Riko adalah panggilan dari hero Rintik Kolbu. Oke, sekian. Langsung saja. Dalam video kali ini, apakah kalian tahu film Squid Game? Kita akan mengulas hikmah, pesan moral, pesan long term, inspirasi dan lain-lain. Yang tentunya relevan dengan booster untuk kita semua, muslim ataupun non-muslim. Dimulai dari alih-alih mencari pekerjaan baru, Gi-hun mencoba peruntungan lewat judi. Namun, semua berjalan tidak sesuai dengan keinginannya. Di saat Gi-hun berada dalam titik terendah, ia mendengar kabar tentang permainan yang memberikan 45,6 miliar won untuk pemenang. Hal itu membuatnya tertarik untuk bergabung. Di lokasi permainan, ia menyadari tidak sendirian, 455 orang lainnya berada di sana. Laki-laki dan perempuan, tua serta muda, semua sama-sama menjadi peserta tanpa terkecuali. Satu-satunya kesamaan di antara para peserta adalah mereka membutuhkan uang. Setelah berada di tempat tersebut, mereka diminta persetujuan untuk mengikuti permainan tanpa mengetahui detail sama sekali. Mereka hanya mengetahui pemenang akan diberikan uang banyak. Di sana, Gi-hun melihat Sang-woo Park Hae-soo, teman masa kecilnya. Ia tak percaya dengan hal itu karena Sang-woo selama ini dikenal sebagai orang sukses, yakni lulusan universitas ternama di Korea dan memiliki pekerjaan yang stabil. Ketegangan pun dimulai. Setelah menandatangani persetujuan, para peserta harus mengikuti 6 permainan. Game yang dibuat sejatinya sudah akrab dengan mereka. Salah satunya adalah lampu merah, lampu hijau atau di Indonesia dikenal dengan benteng. Namun, game itu tentunya sudah dimodifikasi. Robot yang berjaga akan langsung menembak orang yang bergerak. Terjadi pertumpahan darah di lokasi permainan. Namun, apabila mundur setelah bermain, nyawa mereka juga akan terancam. Selain permainan lampu merah, lampu hijau, para peserta yang tersisa juga bermain tarik tambang dengan sejumlah kejutan. Peserta bermain game di ketinggian, sehingga kelompok yang kalah otomatis gugur akibat jatuh dari ketinggian. Oleh sebab itu, peserta sejatinya harus berusaha sendiri memenangkan setiap pertandingan. Tak ada kata teman, sahabat, rekan, apalagi keluarga ketika nyawa mereka sudah terancam. Begitu seterusnya sampai Gi-hun memenangkan permainan itu dan membawa hadiah uang yang amat besar tersebut. Riko memaknai bahwasanya game ini sejatinya banyak hikmah dan pelajaran. Dalam Squid Game ada persamaan antara orang yang tidak memiliki uang dengan orang yang memiliki terlalu banyak uang. Hidup tak menyenangkan bagi mereka. Jika kau punya terlalu banyak uang, apapun yang kau beli, makanan atau minuman, akan membosankan pada akhirnya. Oh Ilnam, dari kakek Ilnam kita bisa belajar, segalanya butuh uang tapi uang bukan segalanya. Tak ada jaminan kebahagiaan dengan banyak uang. Seperti orang-orang di Squid Game, di kehidupan nyata banyak bertaruh nyawa demi cuan semata. Entah sekedar untuk bisa bertahan hidup atau untuk memenuhi hasrat gaya hidup. Padahal hidup hanya sementara, harta hanya titipan belaka. Bukannya gak boleh kaya tapi asal jangan diperbudak dunia. Itulah mengapa Rasulullah bersabda, seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di Squid Game kita juga belajar, ada para kapitalis pemilik modal yang menjadikan penderita orang-orang kelas bawah sebagai hiburan. Meski jumlah mereka sedikit tapi punya kuasa membuat beragam aturan.
Sedangkan kelas bawah yang jumlahnya banyak hanya bisa bertahan mati-matian pada kejamnya permainan. Begitu juga yang terjadi di kenyataan. Kapitalisme menjadikan rakyat tunduk pada sistem yang ada, meski berkali-kali dirugikan dengan kewajiban pajak. Sulitnya mencari nafkah, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan berkualitas, tapi terpaksa bertahan hidup dengan kondisi yang ada. Sedangkan para kapitalis mudah memanipulasi tata aturan agar mendapat keuntungan, mendapat legalisasi mengeksploitasi sumber daya alam, menggunduli hutan, mengundang bencana alam, kalaupun nanti kejadian rakyat lagi yang jadi korban. Bagi pemodal mudah saja menghindar, toh rumah mereka terletak di kawasan yang tak rentan. Kalaupun terkena banjir masih banyak aset lain yang tersimpan. Inilah titik kritis suara-suara perubahan dibutuhkan, biar nonton tidak sekedar ikut tren kekinian, tapi membaca dan menghubungkannya dengan kenyataan. Kapitalisme telah usang, rugi kali dipertahankan. Penasaran dengan kemana arah perubahan yang ideal dan gimana cara melakukan perubahan? Yuk ngaji guys.